Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian Kitab Tauhid dan kita masuk pada bab As-sabru ala aqdarillahi azza wa jalla. Sabar menghadapi takdir-takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin illa biidnillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah yang menimpa seseorang kecuali terjadi dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. At-Taghabun ayat 11. Berkata Imam Alqamah rahimahullahu ta'ala, seorang ulama tabi'in, ketika memberikan catatan kepada ayat ini, huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lam annaha min indillah fayarda wa yuslim. Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ia meyakini bahwa musibah itu semua datang dari Allah, lalu ia pun pasrah dan juga redha. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, bab ini bab yang sangat penting sekali, bicara tentang sabar. Dan Ali radhiyallahu anhu mengatakan, sabar itu karra'si ala sa'iril jasad. Posisinya sama dengan kepala dari seluruh jasad manusia. Anda bisa bayangkan orang tanpa kepala pasti tidak akan hidup. Maka begitu juga manusia hidup tanpa sabar, maka seolah-olah dia jasad yang tanpa ruh. Yang dimaksud oleh pengarang di sini, maksudnya iman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, maksudnya adalah takdir yang buruk. Karena takdir itu kan ada dua macam. Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Khairuhu wa syarruhu. Tapi yang dimaksud pengarang di sini adalah beriman dengan atau bersabar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdir dari takdir-takdir yang buruk. Karena umumnya kalau takdir baik manusia bisa sabar. Tetapi banyak orang yang tidak sabar ketika ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan takdir yang buruk. Dan kalimat sabar itu sendiri diambil dari kata al-habsu, menahan. Menahan akan tiga perkara. Pertama, menahan hati untuk senantiasa redha. Yang kedua, menahan lisan untuk senantiasa mengucapkan kalimat-kalimat baik. Dan yang ketiga, menahan badan untuk tidak melakukan kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Itulah sabar. Jadi sabar itu menahan untuk redha. Kalau ada musibah, hatinya redha dengan musibah itu. Itu sudah jadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah hatinya redha,
kemudian berusaha lisannya pun tidak tasakhut, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan ketidakredhaan dia, dan berusaha untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian badannya juga sama. Jangan sampai musibah yang buruk yang menimpanya menjadikan badannya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna sabar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa seseorang kecuali musibah itu turun karena izin Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah itu adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala, maka yakinlah seberat apapun musibah pasti kita bisa menghadapinya. Seberat apapun musibah yang menimpa kita, yakin kita bisa menghadapinya. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin menimpakan sebuah musibah di luar kadar kemampuan manusia. Pasti bisa kita menghadapinya. Buktinya, mungkin di antara kita semuanya, saya, antum, atau para ummahat di belakang, saya kira dalam kehidupan kita ini pernah kita mengalami sebuah kesulitan. Yang saat kesulitan itu menimpa kita, rasanya bumi ini dikiamatkan. Seolah-olah kita tidak bisa keluar dari musibah itu. Tapi dengan berjalannya waktu, musibah itu entah hilang kemana. Sudah tidak dipikirkan lagi, bahkan kita sudah bisa tersenyum. Itu menunjukkan Allah tidak menimpakan musibah kecuali berdasarkan kemampuan hamba-Nya. Sebab kalau seandainya Allah menimpakan musibah di luar kemampuan hamba-Nya, sudah banyak orang yang gila, sudah banyak orang yang mati bunuh diri. Tapi nyatanya tidak. Hanya segelintir orang yang lemah imannya yang melakukan seperti itu. Karena kita tahu bahwa musibah itu oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan berdasarkan kadar iman seseorang. Kalau imannya kuat, musibahnya kuat. Kalau imannya lemah, maka musibahnya pun lemah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang sabar, sebagaimana yang ma'ruf para ulama sudah membaginya, sabar itu terbagi menjadi 3. As-sabru 'ala ta'ah, sabar di saat kita menjalankan perintah. Yang kedua, as-sabru 'alal ma'siyah, sabar dikala kita menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga, as-sabru 'alal aqdar, atau as-sabru bi qada'i wal qadar, sabar ketika menghadapi ketentuan-ketentuan dan takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika melaksanakan sabar ketika melaksanakan ketaatan. Ini penting karena kalau orang tidak sabar, maka dia tidak mungkin melakukan ketaatan. Antum kalau tidak sabar, tidak mungkin hadir di majelis ini. Begitu juga sabar ketika meninggalkan kemaksiatan. Ada orang yang berzina, sabar untuk tidak berzina. Ada orang yang minum khamar, kita sabar untuk tidak ikut minum khamar. Ada orang yang bergibah, sabar kita untuk tidak ikut gibah. Lah dua sabar ini memang perlu mujahadah, perlu istiqamah. Kemudian yang ketiga, inilah yang kita bahas, as-sabru ala qada'illahi wa qadari, sabar ketika menghadapi takdir dan ketentuan Allah, baik takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, perhatikan perkataan Alqamah di sini ketika memberikan catatan kepada surah At-Taghabun ayat 11. Apa kata Alqamah? Huwa ar-rajulu tusibuhul musibatu faya'lam annaha min indillah fayarda wa yuslim. Ayat ini menceritakan tentang seseorang yang ketika ditimpa musibah,
dia yakin bahwa musibah itu datang dari Allah, maka dia pun redha, kemudian dia mempasrahkan diri atas takdir yang sudah menimpanya. Manusia menghadapi takdir buruk itu kan ada 4 kelompok. Manusia di hadapan takdir yang buruk itu terbagi menjadi 4 kelompok. Kelompok yang pertama, la yardha wa la yasbir, tidak redha dan tidak sabar. Hatinya tidak rela dengan musibah yang Allah takdirkan kepadanya, entah berupa orang yang dicintai meninggal, entah berupa faktor ekonomi yang dibangkrutkan, entah mungkin penyakit yang ditimpakan, atau musibah-musibah yang lainnya. Dia tidak redha. Sudah tidak redha hatinya, tidak sabar lisannya, sehingga mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Kenapa asih saya yang kena musibah, kenapa orang tidak? Kenapa anak saya nakal, kenapa orang lain tidak? Kenapa usaha saya yang bangkrut, kenapa usaha lain orang tidak? Tampak dari lisannya bahwa hatinya tidak redha. Dan ini seburuk-buruk manusia di hadapan takdir. Hatinya tidak redha, lisannya tidak sabar, sehingga akhirnya tasyahud, mengucapkan kalimat-kalimat yang menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua, yardha wa la yasbir. Boleh jadi hatinya redha, boleh jadi hatinya redha, tetapi lisannya seolah-olah tidak redha. Jadi nampak mungkin badannya itu ketika kena musibah, nampak kekar menghadapi musibah, nampak kuat ketika menghadapi musibah. Tapi ketika kemudian disinggung, maka keluar semua isi hatinya. Nah, ini tingkatannya mungkin lebih rendah daripada yang kedua, yang pertama tadi. Kemudian yang ketiga, betul-betul bisa menggabungkan antara redha dan sabar. Hatinya redha, ini sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lisannya pun tidak mengucapkan kecuali yang baik-baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hatinya rela, mulutnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini sebaik-baik manusia menghadapi takdir. Rela hatinya, lisannya pun tidak mengucapkan kecuali yang baik. Tetapi tingkatan yang paling tinggi adalah yardha wa yasbir wa yashkur. Hatinya redha, lisannya bersabar, ditambah dengan syukur. Jadi selain mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dia pun bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, di mana kalimat alhamdulillah bukan mensyukuri akan musibah yang menimpanya, tetapi mensyukuri nikmat yang masih ada selain daripada musibah yang menimpanya. Pamannya seseorang diberikan oleh Allah 4 anggota badan, tangan 2, kaki 2. Kemudian tangannya kecelakaan patah, akhirnya diamputasi. Ini musibah karena kehilangan tangan. Tapi dia rela dalam hatinya, ini sudah ketentuan Allah. Kemudian lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dia menatap kepada sisa nikmat di mana dia masih ada 2 kaki dan 1 tangan. Dia pun mengucapkan alhamdulillah, Allah masih memberikan nikmat kepada. Jadi syukurnya bukan kepada musibahnya, tapi syukurnya kepada nikmat yang tersisa di badannya. Seperti yang terjadi kepada seorang tabi'in namanya Urwah. Jadi seorang tabi'in namanya Urwah ini, ma'ruf Urwah ini seorang ahli tafsir. Ketika Allah Subhanahu wa taala takdirkan salah satu kakinya terkena diabetes, terkena penyakit gula, secara otomatis kalau orang terkena diabetes, penyakit gula yang sampai membusuk pada lukanya, terkadang sebagian dokter mengamputasi, kan, memotong kakinya supaya tidak menjalar ke
badan yang lainnya. Itulah yang terjadi kepada Urwah. Jadi kemudian dokter ini menyarankan kepada Urwah, dia mengatakan, ya Imam, bagaimana kalau seandainya kau minum alkohol ini, maksudnya khamr, supaya saat dipotong kakimu kamu tidak merasakan sakit, karena dalam kondisi tidak berakal, mabuk. Maka Imam Urwah mengatakan, jangan. Bagaimana kalau seandainya saat kau potong kakiku aku mati, tentu aku meninggal di atas khamr. Lalu sang tabib mengatakan, lalu apa yang harus aku berikan kepadamu selain obat ini? Maksudnya selain khamr. Tidak ada lagi, karena di zaman itu kan belum ada penahan rasa sakit yang terjadi hari ini kan, di mana ilmu kedokteran farmasi macam-macam ditemukan obat-obatan bisa mengurangi rasa sakit. Tapi Urwah mengatakan gini saja, aku akan mengambil air wudhu, kemudian aku akan sholat. Saat sholat itulah kau potong kakiku. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan aku mati, tidak ada masalah, berarti aku mati di atas sholat. Daripada aku mati di atas mabuk, bagus aku mati di atas sholat. Akhirnya Urwah pun mengambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat sunnah wudhu. Saat sholat itulah sang tabib memotong kakinya. Yang namanya dipotong, ikhwatu fiddin, sekhusyuk apapun orang, ya pasti juga akan mengalami rasa sakit. Akhirnya karena pendarahan yang banyak keluar, dia pun pingsan di tengah-tengah sholatnya. Saat dia siuman, tiba-tiba datang orang dari kejauhan menghabarkan berita buruk. Kemudian mengatakan, ya Imam, sesungguhnya salah satu putramu meninggal dunia jatuh dari kendaraannya. Ini orang ini ditimpa 2 musibah kan. Pertama kehilangan kakinya, yang kedua kehilangan anaknya. Begitulah terkadang sifat musibah, ikhwan. Belum kelar yang satu datang musibah yang lain, belum kelar musibah yang lain datang pula musibah yang lainnya. Terkadang sifat musibah itu seperti itu. Seperti ada salah seorang syekh pernah bercerita, ini pernah saya ceritakan kepada antum. Jadi ada 2 keluarga. Ada suami istri memiliki 2 anak yang masih kecil-kecil. Anak yang belum balik dan belum berakal, dia hanya mencontoh apa yang dilakukan orang tuanya. Jadi saat orang tuanya hendak menyembelih seekor unta, orang tuanya memegang pisau. Kemudian nampaklah kemudian oleh anak yang paling besar, belum balik juga, mungkin sekitar yang 1 6 tahun, yang 1 5 tahun begitu. Nampak bapaknya pegang pisau, dia pun lari ke dapur pegang pisau juga. Kemudian ketika ayahnya menyembelih unta, dia pun ngomong sama adiknya, bagaimana kalau kita main sembelih-sembelihan seperti ayah kita juga sedang bermain sembelihan katanya. Jadi saat ayahnya menyembelih unta, dia pula menyembelih adiknya. Akhirnya kemudian adiknya disembelih, menjerit kesakitan, kemudian meninggal. Saat ayahnya saat menyembelih unta itu mendengar ada suara jeritan salah satu putranya, lari dia ke dalam rumah. Rupanya si kakak yang sudah menyembelih itu ketakutan, lari ke jalan. Rupanya ada mobil yang lewat, ditabrak pula itu si kakak, mati juga kena tabrak. Kemudian ayahnya yang melihat seperti itu, karena dia punya penyakit jantung, kena serangan jantung, meninggal juga di akhir. Yang tersisa hanya ibunya. Tidak bisa berkata-kata, melihat suaminya terkena serangan jantung, melihat anak besarnya tertabrak mobil, melihat anak kecilnya kena sembelih. Dia hanya bisa tertegun seperti ini saja. Apa kira-kira yang terjadi? Karena sifat musibah itu terkadang saya katakan belum kelar satu, datang yang lain. Itulah sifat musibah. Makanya kenapa keutamaan orang yang sabar itu melebihi ibadah-ibadah yang lainnya. Sampai Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan membalas pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Karena terkadang ada yang sifat musibah itu beruntut. Dan orang kalau bisa melewati dengan kesabaran,
maka dia akan mendapatkan pahala tanpa batas. Masalahnya, sabar itu dikatakan sabar fi sadmatil ula, pada pukulan yang pertama. Di zaman Nabi, ada seorang wanita tua yang sedang menangis karena salah satu putrinya meninggal dunia. Dan dia terus duduk di kuburan, tidak mau pulang. Seolah-olah dia ingin masuk juga ke kuburannya, karena itu salah satu putrinya yang meninggal. Seolah-olah hidupnya hancur dan seolah-olah ingin menyusul putrinya. Kalau bisa mati saja aku dengan dia. Jadi dia menangis di depan kuburan. Tiba-tiba Nabi SAW lewat, kemudian memberikan wejangan kepada ibu itu dan mengatakan, fattaqillaha ya ummah, bertakwalah kepada Allah wahai ibu, ikhlaskan kepergian anak. Tiba-tiba ibu ini tanpa melihat siapa yang bicara, karena dia terus memegang maisan kuburan, dia hanya mengatakan, engkau boleh berkata seperti itu karena musibah tidak menimpa dirimu tapi menimpa diriku. Kata-kata seperti ini selalu diucap oleh orang-orang yang terkena musibah. Hampir semua yang terkena musibah ngomong seperti ini. Iyalah kau bisa ngomong begitu karena musibah itu tidak menimpa kamu. Coba kalau musibah itu menimpa kamu, pasti kamu juga sama dengan aku. Umumnya orang yang terkena musibah ngomong begitu tuh. Dan kita yang menasehati supaya sabar, bisa menasehati, tapi saat kita musibah, kita pula orang yang tidak sabar. Karena tidak banyak orang-orang yang selamat ketika ditimpa musibah, dia bisa sabar. Makanya ibu ini mengatakan, iyalah kau wajar ngomong begitu, karena musibah ini tidak menimpa dirimu, tapi sedang menimpa diriku. Wanita ini miskin, tidak sadar bahwa musibah yang menimpa dia tidak ada apa-apanya dibandingkan musibah yang menimpa Nabi. Dia tidak sadar bahwa musibah yang menimpa kita itu tidak seberat musibah yang menimpa Nabi. Tapi begitulah orang-orang yang tidak sabar, asal ngomong bicaranya. Maka Nabi SAW akhirnya pergi. Karena yang dihadapi mama kan begitu. Pergi sajalah, biarkan dia. Ketika kemudian Rasul sudah pergi, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan mengatakan kepada ibu itu, dan mengatakan, wahai ibu, kenapa kau tidak sopan bicara dengan Nabi SAW? Baru dia tersadar, oh itu Nabi. Kata Abu Bakar, iya itu Nabi. Maka dia merasa bersalah, langsung kemudian berdiri dan menyusul Nabi SAW. Ketika sampai di pintu rumahnya, dia tidak mendapatkan adanya bawabah. Bawabah itu kayak satpam, security, tidak ada. Rumah Nabi itu tidak ada satpam. Rumah Nabi tidak ada security. Rumah Nabi blang-blong, semua orang bisa masuk. Sekarang baru tingkat lurah saja security-nya banyak. Maka kemudian wanita ini masuk menemui Rasul dan minta maaf. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inna sabra fi sadmatil ula. Ingat, orang itu dikatakan sabar saat terkena musibah itu pada pukulan musibah yang pertama. Hari ini musibah, hari ini kita sabar. Kalau sudah lewat sebulan 2 bulan, itu bukan sabar lagi, udah kadung. Kayak anak santri, kalau pertama dimasukkan ke pesantren, wah nangis tuh, sehari 2 hari nangis tuh. Karena biasa di rumahnya mungkin jadi anak ayah, anak ibu, kasurnya empuk, makannya enak. Masuk ke pesantren, stres dia, makanya banyak menangis. Tapi menangis itu cuma mungkin seminggu saja. Kalau sudah 3 bulan tak mau pulang, padahal lebih enak di rumah dibandingkan di pesantrennya. Itulah sabar itu ketika pukulan musibah yang pertama. Kalau sudah lewat, ya gimana, udah lewat masalahnya. Karena mengeluh itu tidak ada gunanya, tidak akan mengembalikan musibah. Orang mengeluh karena kematian tidak menjadikan orang mati hidup. Mengeluh karena sebuah ekonomi tidak menjadikan kemudian tiba-tiba kembali uang yang hilang. Rumah yang terbakar tiba-tiba kembali lagi. Mengeluh itu tidak ada gunanya, karena tidak akan mengembalikan nikmat yang ada. Maka yang terpenting adalah jangan mengeluh, tetapi kembalikan musibah itu kepada Allah Subhanahu wa taala,
man taraka syai'an lillahi awwadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti sesuatu itu dengan yang jauh lebih baik. Kalau kita ikhlas dengan apa yang Allah ambil, mungkin rumah kita kebakaran sengaja Allah ambil, mungkin kendaraan kita ketabrak akhirnya rusak, mungkin Allah sedang ambil, mungkin salah satu putra kita meninggal, mungkin Allah sedang mengambilnya. Kalau kita ikhlas karena meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ganti itu dengan keikhlasannya. Boleh jadi gantinya jauh lebih baik dibandingkan barang yang dulu dimilikinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah orang yang seperti ini bisa menghadapi musibah dengan kesabaran. Allah katakan, "Wa man yu'min billahi yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, beriman dengan takdir bahwa ini semua datang dari Allah, semua musibah itu tidak terjadi kecuali karena izin Allah, yahdi qalbah, maka dia akan diberikan hidayah hatinya. Maknanya akan diberikan ketenangan. Orang sabar itu pasti diberikan ketenangan. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Allah tahu. Sebelum kita terkena musibah, Allah tahu. Dan Allah tahu orang ini sanggup atau tidak. Allah tahu. Allah Maha tahu. Dia yang menciptakan kita, maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah kepada kita, Allah tahu kita ini sanggup untuk menghadapinya. Dan Allah tahu setelah kita menghadapi musibah dengan kesabaran kita, Allah akan memberikan balasan yang tiada tara dan tanpa batas. Kemudian kata Alqamah di sini, huwa ar-rajulu tusibul musibah faya'lam annaha min indillah fayarda wa yuslim. Orang yang ketika ditimpa musibah, ia meyakini bahwa itu semua datang dari Allah, maka dia pun redha dan senantiasa pasrah akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengarang juga menyebutkan beberapa dalil. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul bersabda, "Ithnani fin nasi huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasabi wan niyahatu 'alal mayyit." Ada dua perkara yang masih dilakukan oleh manusia, yang kedua-duanya merupakan bentuk kekufuran. Pertama, mencela keturunan, dan yang kedua, meratapi orang yang sudah mati. Syahidnya di sini apa? Meratapi orang yang sudah mati itu kekufuran karena menunjukkan ketidaksabaran. Sehingga lisannya kemudian meratap dengan mengatakan, kalau engkau pergi siapa yang akan kasih makan kami? Kalau engkau pergi siapa yang akan membiayai pendidikan anak kami? Dan begitu seterusnya. Kenapa engkau pergi? Pokoknya niyah. Terkadang niyah itu dalam bentuk lisan, terkadang dalam bentuk perbuatan. Mungkin merobek-robek pakaian, mencukur-cukur rambut, memukul-mukul pipi dan paha, berguling-guling dan begitu seterusnya. Maka itu bentuk ketidaksabaran dan ini bagian daripada kekufuran. Kemudian Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari secara marfu dari hadis Ibnu Mas'ud, Nabi SAW mengatakan, "Laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bida' wal jahiliyah." Tidak termasuk golongan kami, kata Rasul. Dan kalimat laisa minna tidak termasuk golongan kami menunjukkan bahwa dosa ini dosa besar. Kalau ada kalimat pada hadis bukan termasuk golongan kami, bukan termasuk umat kami, berarti kalimat setelahnya menjelaskan kabairudz dzunub, dosa-dosa besar. Apa dosa besarnya? Man darabal hudud, orang yang memukul-mukul pipi saat kena musibah. Wa syaqqal juyub, orang yang merobek-robek pakaian saat terkena musibah. Wada'a bida' wal jahiliyah, dan berteriak-teriak dengan seruan-seruan orang-orang jahiliyah. Kita lihat orang-orang Syiah apabila datang bulan Muharram, tepat pada tanggal 10 atau disebut dengan Yaum Asyura, ada tradisi mereka itu memegang besi
kemudian senjata, dan memukul-mukul di badan dan kepala mereka sampai mengeluarkan darah. Bahkan anak bayi diketuk kepalanya pun sampai dikeluarkan darah. Alasan mereka satu, karena mereka sedang berkabung karena kematian Husain ibnu Ali ibn Abi Thalib di Karbala. Bahwa apa yang terjadi kepada Husain itu lebih berat dibandingkan apa yang mereka lakukan. Bagaimana tidak, Husain dipenggal kepalanya, kemudian kepalanya dijadikan tempat mainan bola. Mereka mengatakan bahwa musibah yang menimpa Husain tidak lebih parah dibandingkan lebih parah dibandingkan musibah yang kalau hanya sekedar memukul-mukul badan walaupun keluar darah, itu tidak seberapa dengan musibah yang ditimpa Allah kepada Husain. Lah kalau kita melihat hadis ini, hadis Nabi SAW yang kita bahas ini, laisa minna, bukan termasuk umatku kata Rasul. Kalau terkena musibah karena kematian orang, tiba-tiba kemudian dia dharabal khudud, memukul-mukul pipi. Lihat orang-orang Syiah ketika Asyura mengenang kematian Husain, dipukulnya pipi, dipukulnya badan dengan besi-besi yang di tangan mereka, terkadang dengan senjata, terkadang sengaja dikeluarkan darah dari badannya. Ini jahiliyah. Ya. Wasyaqqal juyub, merobek-robek pakaian. Kemudian wada'a bidakwal jahiliyah, berteriak-teriak seperti orang jahiliyah. 3 sifat ini ada pada orang-orang Syiah saat perayaan Karbala di tanggal 10 Asyura. Menyelisih hadis Nabi SAW. Harusnya mereka bersabar, harusnya mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang Rasul ajarkan kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha. Saat meninggal Abu Salamah, Rasul datang kepada Ummu Salamah dan mengatakan, berdoalah engkau kepada Allah wahai Ummu Salamah, Allahumma jurni fi musibati wa akhluf li khairan min ahli. Ya Allah, balaslah dengan balasan yang baik akan musibah yang menimpaku, dan gantikan dengan gantikan yang jauh lebih baik dari musibah yang sedang kuhadapi. Lihat bagaimana Nabi mengajarkan kepada Ummu Salamah. Jadi kalau kita terkena musibah, entah barang kita hilang, kesehatan kita terganggu, orang yang kita cintai meninggal, dan musibah-musibah yang lainnya, berdoalah kepada Allah, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala akan musibah yang sedang menimpaku. Berhusnudzon kepada Allah, karena Allah itu akan bersama prasangka kita. Kalau prasangka kita baik dengan Allah, maka Allah akan baik dengan kita. Kalau prasangka kita buruk dengan Allah, maka Allah pun akan buruk dengan kita. Kalau kita terkena musibah, kemudian kita berprasangka baik, boleh jadi musibah ini untuk menggugurkan dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Boleh jadi musibah itu Allah hendak mengangkat derajat kita kelak di sorga. Boleh jadi dengan musibah ini Allah hendak memberikan pahala yang banyak kepadaku. Boleh jadi balik musibah itu ada hikmah yang saya tidak tahu. Berhusnudzon kepada Allah. Maka Rasul mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, ana ma'adhanni abdi bi, aku akan bersama prasangka hambaku kepadaku. Kalau dia berprasangka baik, aku akan baik kepadanya. Tapi kalau dia berprasangka buruk, Allah pun tidak akan berbuat baik kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang selanjutnya diriwayatkan dari Anas, Nabi SAW bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira, 'ajjalallahu bil uqubati fid dunya. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bi dhanbihi hatta yuwafi bihi yaumal qiyamah." Apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, maka ia percepat hukuman baginya di dunia. Dan apabila ia menghendaki keburukan kepada seorang hambanya, maka terkadang ia tangguhkan dosanya sampai ia penuhi balasannya, kelak mereka akan diadab pada hari kiamat. Tapi walaupun demikian, kita tidak boleh berdoa kepada Allah untuk minta diberikan ukubah di dunia. Jangan kita katakan, ya Allah, kalau seandainya engkau hendak menyiksa aku di neraka, jangan kau siksa aku di neraka, siksalah aku di dunia, supaya aku ketika mati aku sudah tidak berdosa. Tidak boleh kita mengucapkan kalimat ini. Karena di zaman Nabi SAW ada yang mengucapkan kalimat ini.
Dia minta disegerakan hukumannya di dunia supaya di akhirat sudah tidak ada dosa. Maka Rasul mengatakan, innaka lan tastati, engkau tidak akan sanggup menerima ujian Allah di dunia. Boleh jadi ketika dia sudah berdoa seperti itu, betul-betul Allah berikan ujian, dia tidak sabar, akhirnya mengeluarkan kalimat kufur. Karena ingat bahwa apabila orang sudah sedang diuji oleh Allah, terutama mungkin penyakit yang parah, ya ketika dia masih sehat, dia ingin sabar ketika ditimpa musibah. Bahkan dia paling cakap menasihati saudaranya yang terkena musibah untuk sabar. Ketika musibah giliran terkena dia, belum tentu dia bisa bersabar. Karena orang yang saat detik-detik sakaratul maut, di tengah-tengah sakit yang menimpa dan deritanya, itu pasukan setan yang datang jauh lebih banyak dibandingkan para malaikat. Karena setan atau iblis dan bala tentaranya hanya punya satu kesempatan kepada dia, jangan sampai dia mati husnul khotimah. Maka dibuatnya dia putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala supaya dia mati suul khotimah. Makanya Rasul mengatakan, innaka lan tastati, engkau tidak akan sanggup menerima ujian dari Allah di dunia. Tetapi kata Rasul, walakin qul, tapi katakanlah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepadaku dunia yang baik. Ya Allah, berikan kepadaku akhirat yang baik. Ya Allah, berikan kepadaku agar aku diselamatkan dari azab neraka. Tetap kita optimis meminta kebaikan. Dan yang terakhir, Nabi SAW bersabda, inna idhamal jaza ma'idhamil bala wa inna allaha idha ahabba qauman ibtalahu faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Sesungguhnya besarnya balasan itu disesuaikan dengan besarnya ujian. Dan sesungguhnya Allah jika mencintai sebuah kaum, maka ia akan mengujinya. Barang siapa yang redha akan ujian itu, maka baginya keredhaan Allah. Dan barang siapa yang marah ataupun tasakhut, benci terhadap ujian tersebut, maka baginya kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, besarnya balasan disesuaikan dengan besarnya ujian. Makin besar ujian, makin banyak pahala. Makin besar ujian dan kita bisa bersabar, berarti surga lebih dekat kepadanya. Tapi sekali lagi bahwa terkadang kita ini mudah tidak sabar. Hanya ketika sehat kita mampu mengucapkan sabar, ketika sakit rupanya kita menjadi orang yang tidak sabar. Lalu bagaimana caranya supaya kita ini bisa sabar? Ada beberapa perkara kata para ulama, hal-hal yang bisa membuat kita ini sabar. Yang pertama, anta tadzakkar ayyuhas sabir ajruka indallah. Ketika kita terkena musibah, berpikirlah bahwa di balik musibah ini ada pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tahu keutamaannya, orang akan terdorong untuk mengamalkannya. Kalau orang tidak tahu keutamaan sesuatu, orang malas untuk mengamalkan sesuatu. Ingat ketika kena musibah, ingat balasan orang-orang yang sabar. Yang kedua, saat kita kena musibah adalah anta tadzakkar sabrul anbiya was sahabati wat tabi'ina was salihin. Ingat bahwa orang terbaik sebelum kita, para nabi, para rasul, para syuhada, mereka lebih dulu diuji oleh Allah dan mereka sabar. Maka supaya kita ini bisa sabar, lihatlah kondisi para nabi. Kalau kita anak-anak kita meninggal dunia, lihat nabi. Anak-anaknya meninggal dunia dan dialah yang menguburkan, kecuali Fatimah. Kalau memang kita ini ditimpa banyak penyakit, lihat Nabi Ayub dan begitu seterusnya. Kemudian yang ketiga, antashura bima'iyatillahi azza wajalla. Hendaklah merasakan saat kita sabar, sesungguhnya Allah sedang bersama kita. Karena Allah mengatakan wallahu ma'as sabirin, Allah akan bersama orang-orang yang sabar. Kemudian yang keempat, anta'lama annallah sayajma' bainaka wa baina man zalamaka.
Kalau memang kita ini ditimpa musibah, boleh jadi kita dibuli orang, difitnah orang, digibah orang, dihina orang, diambil hartanya oleh orang, bahkan boleh jadi diambil darahnya. Ingat bahwa nanti pada hari kiamat kita akan berjumpa dengan orang yang mendolimi kita. Di dunia kita tidak bisa membalas, tapi di akhirat Allah akan pertemukan kita dengan dia dan Allah akan mengadili dengan seadil-adilnya. Sehingga tumbuh perasaan sabar. Tidak apa-apalah, di dunia saya tidak bisa membalas, tapi di akhirat Allah pasti membalas. Tumbuh rasa sabar. Kemudian juga yang kelima, anta tadzakkar sabr al-kuffari ala kufrihim wal iyadu billah. Hendaklah melihat bagaimana orang kafir bisa sabar dengan kekafirannya. Masa kita tidak sabar dengan keimanannya? Orang kafir bisa sabar dengan kekafirannya, sampai mati mereka di atas kekafiran. Mereka bisa sabar. Kenapa kita dengan keimanan yang kita raih kita tidak sabar? Lihat orang kafir bisa sabar dengan kekafiran, masa kita harus tidak sabar? Ini juga salah satu bentuk supaya kita bisa sabar. Kemudian yang keenam, an ta'lam annal faraj qarib. Ingat, kalau kita ditimpa musibah, ketahuilah bahwa kebahagiaan telah dekat menyapa kita. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu akan datang kemudahan. Kemudian yang nomor 7, an ta'lam anna kulla bani Adam mubtala. Ingat bahwa setiap anak Adam tidak lepas dari musibah. Tidak ada manusia hidup pasti kena musibah. Tidak para nabi, tidak para sahabat, tidak orang-orang saleh. Semua manusia pasti akan terkena musibah karena kita berada di alam musibah. Kalau kita tidak mau kena musibah, ya masuk surga saja. Tapi masuk surga itu bukan jalan yang mudah. Harus melewati rintangan musibah-musibah dunia. Kemudian yang nomor 8, an yakuna laka atau an yudzakiruka billah wa yukhaffif ankal alamak fa innal mar'a bi ikhwani. Hendaklah mengingatkan dirimu dengan Allah. Saat kena musibah, ingat Allah. Banyak-banyak berzikir kepada Allah supaya Allah bisa meringankan penyakitmu, musibahmu. Minta kepada Allah, berdoa kepada Allah agar diangkat musibah ini. Karena Allah yang menurunkan musibah, Allah juga yang mengangkat musibah. Jangan mengadu kepada selain Allah. Orang kena musibah ngadu ke Facebook. Facebook orang yang buat. Orang kena musibah datangi orang mengeluh depan orang. Makhluk itu tidak akan bisa menyingkap musibah. Maka mintalah kepada zat yang menurunkan musibah agar musibah kita diangkat. Kemudian yang nomor 9, antardha bima qasamallahu lah. Tanamkan perasaan ridha dengan pembagian yang Allah sudah bagi-bagi kepada makhluknya. Terkadang Allah memberikan rizki yang baik, terkadang Allah memberikan rizki yang tidak baik. Semua datang dari Allah pembagian ini, dan Allah tahu maslahat. Kenapa Allah bagi-bagi manusia hidup seperti ini? Karena dalamnya ada hikmah Rabbani. Terkadang ada orang sakit sengaja tidak disembuhkan sebab kalau sembuh bisa dia kufur. Terkadang ada orang miskin minta kaya tidak segera dikayakan sebab kalau dia kaya bisa melampaui batas. Ada hikmah yang kita tidak tahu. Makanya kita redha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yang ke-10, di antaranya tudzakir al-maut wastish'aru haqarati hadhihi dunya allati la tusawi indallahi janaha ba'udha. Hendaklah mengingat kematian. Orang susah kalau ingat mati lapang. Tapi orang kaya kalau ingat mati makin sempit dadanya. Karena orang susah kalau ingat kematian lapang. Kenapa? Tidak apa-apa susah di dunia, tapi jangan susah di akhirat. Masih ada kesempatan untuk senang. Tapi orang kaya kalau ingat mati sesak dadanya. Sebab kematiannya meninggalkan rumahnya, meninggalkan kebunnya, meninggalkan ATM-nya, meninggalkan investasinya di dunia. Sesak dadanya. Kalau saya mati jadi warisan ahli warisnya. Kalau saya mati ini gedung pindah sama anak-anak saya. Sesak dadanya dia. Sehingga dua-duanya harus ingat mati. Orang kaya harus ingat mati. Ketika sesak dadanya, tidak mungkin dia menginvestasikan semua kekayaan di dunia. Orang miskin juga harus ingat mati, sehingga dia bisa redha dengan kemiskinannya, bahwa ada kehidupan setelah kematian.
Dan ingat bahwa dunia ini hina, bahkan lebih hina, tidak setara dengan sayap nyamuk. Kata Rasul, kalau seandainya dunia ini punya manfaat walaupun seperti sayap nyamuk, tentu orang kafir tidak akan diberi minum walaupun sekali tegukan. Tapi karena dunia tidak ada manfaatnya, semua terlaknat, makanya orang kafir bisa hidup sesukanya di dunia. Tapi ingat, mereka hanya di dunia dan mereka tidak akan sampai ke akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi